yang sudah dijatuhi hukuman, korban ini tidak bisa kembali ke rumah, begitu Bu. Jadi peran kita di sini sebagai pemerintah yaitu menyelamatkan mereka tadi, begitu Bu. Jadi memang kalau secara pemeriksaan biasanya BPK itu setiap tahun itu kita memang selalu dapat temuan begitu pertanyaan karena kok tidak punya SOP begitu. Harusnya tuh kan ada di sini ini kan cuma singgah nih. Kenapa sudah bertahun-tahun di sini? Jadi memang kita menggunakan alasan itu bahwa mereka memang tidak bisa kembali ke pertanyaan pelaku itu dihukum berapa lama? Ada yang 9 tahun, ada yang maksimal dia 12, 15 tahun, 14, 15 tahun. Dan pelaku itu setelah keluar dari penjara boleh kembali lagi masuk untuk warganya? Kalau itu saya kurang ini, tapi kalau memang selama ini kami melihatnya itu tuh bahwa perempuan ini, anak ataupun perempuan itu tuh yang selalu jadi korban gitu. Jadi dalam budaya ini dia tidak melihat misalkan sampai terjadi incest ini apakah mau sama mau atau dipaksakan, itu tidak dilihat itu, tapi bahwa kalau seperti begitu ya kamu nggak boleh pulang ke rumah, tidak bisa balik begitu. Secara budaya memang seperti itu. Dikucilkan. Iya, karena kan jadi nggak adil ya. Iya, jadi memang seperti itu. Iya, tapi korban malah tidak berbudaya. lagi. Kalau boleh tanya, kalau peran dari tokoh agama atau misalnya gereja itu seperti apa ya? Kalau untuk urusan ke gereja gitu ya memang karena ini kan dia budaya Pak. Jadi memang ranahnya tuh memang ranah budaya. Jadi agama atau gereja dia tidak masuk di dalam situ. Karena dia nanti konflik gitu, maksudnya. Karena maksud saya pemahaman ini juga kan di bawah pemerintah. Ya. Artinya kan pemerintah bisa intervensi di urusan ini. Tapi kenapa dibawanya lagi soal adat? Kalau pemerintah, setahu saya kalau pemerintah sudah intervensi harusnya itu secara komprehensif sudah bisa dilakukan gitu ya, termasuk dengan bagaimana nih cara membalikan sikap lagi. Apa yang pemerintah lakukan juga untuk maksudnya Memulihkan peran pemerintah sih memang sudah ada, kita sudah mengagendakan, maksudnya nanti mau pertemuan dengan tokoh adat, budaya dan LPA terkait ini. Belum dilakukan karena masih belum menjangkau waktu, karena ini nih hal yang sangat-sangat kalau menurut kita jadi dia sulit dan sensitif sekali karena bicara soal ini. Jadi tapi kita sedang ada ke situ Bu, kita berusaha untuk mempertemukan ya LPA, tokoh adat dengan pemerintah, dengan Forkopimda begitu, dengan tokoh agama juga. Agar maksud saja berarti kita tidak menghargai adat yang ada ya gitu. Tapi bagaimana kan ini kan akan terus kalau tidak putus seharusnya akan terus terjadi ya. Ya memang saya percaya pasti dinas pemerintah punya program-program preventif ya untuk memutus rantai kekerasan ini gitu ya, tapi untuk kedepannya kan tetap harus dibangun regulasi seperti apa ya. Namun kami kemarin sempat berdialog dengan analis Indonesia LSM yang akan mensupport kami dengan anggaran untuk memfasilitasi pertemuan antara korban agama, pemerintah dan tokoh adat. Nanti dalam rencananya bahan besi untuk terlibat di. Jadi kami juga komunikasi kolaborasi dengan visi dalam beberapa kegiatan ke kecamatan perlindungan anak, khususnya saya termasuk ketika kami ketemu persoalan seperti ini, terutama ketika aturan-aturan ada itu tidak berpihak pada korban, visi menyambut untuk menyediakan anggaran untuk komunikasi karena kan ini korban ini seperti dibuang ya. Betul. Uang yang itu kan walaupun di sini dikasih makan bisa tidak, tapi luka emosi itu kan nggak ada keadilan. Kecuali di sini mungkin sudah
bisa berangkatnya, psikolog, Ya, belum cek. itu memang kendala kami di situ Bu, karena untuk tenaga teknis di UPTD BPA kita cuma berempat saja. Ada kepala UPTD, saya sebagai KPU, kemudian Ibu Yanti di sini sebagai penanggung jawab rumah aman, dan